tentang kepercayaan. Kan ada ya, di firman bilang, celakalah yang mengandalkan manusia. Nah, bagaimana kita dengan pasangan terkait percaya ya? Boleh nggak sih kita percaya 100% nih sama pasangan kita? Kalau percaya tergantung eh, sifat atau karakter keluarga atau pasangan. Ya. Ada pasangan yang belum dapat dipercaya 100%. Ya. Karena banyak kebohongan. Kira ini suami saya, ya kemana? Dia pulangnya sudah bawa alkohol, ya belum lagi marah-marah sama anak, ya pukul-pukul meja. Ini bagaimana kita sebagai sebagai istri bisa percaya kepada sang suami itu 100%. Ya, jadi tergantung kepada karakter pasangan. Kalau dia keras kepala, ngotot, selalu membenarkan diri, ya sudah diberitahukan oleh para imam, bukan imam satu, para imam untuk menasihati dia. Jangan lagi berjudi, jangan lagi selingkuh di luar, jangan lagi ini, jangan lagi. Tetapi dia ngotot dan mengancam sang istri. Apakah istri tetap percaya bahwa dia akan kembali? Secara iman, yes. Tapi percaya, belum. Ya. Berdoa dan dalam iman, yes. Dan itu adalah wajib dan harus. Karena apa yang disatukan oleh Tuhan. Disatukan ini bukan berarti mereka tetap ke gereja bersama-sama. Ya, banyak suami istri, pasangan suami istri tetap gereja bersama-sama dalam mobil, tapi berlututnya beda-beda. Ya, masing-masing mempunyai permohonan visi misi yang berbeda. Ya, dan saling mendoakan begini, Tuhan ampunilah dia. Terus sang istri juga, Tuhan ampunilah dia. Jadi siapa yang salah, Tuhan tanya. yang salah siapa? Kalian ini dua-duanya benar. Ya. Jadi di dalam satu kepribadian, suami dan istri itu masing-masing harus rendah hati, mengosongkan diri. Seperti Yesus mengosongkan diri, dia adalah statusnya adalah putra Allah. Itu statusnya, jabatannya. Tetapi dia mengosongkan diri dalam Filipi 2 itu, dikatakan dia mengosongkan, menghampakan diri, supaya dia bukan lagi memakai satu terlalu otoriter atau menonjolkan ketuhanannya. Dia tidak. Walaupun dia adalah Tuhan, walaupun dia adalah manusia 100%, tetapi dia mengosongkan diri supaya mati sebagai hamba. Ya, karena goalnya adalah mati untuk manusia. Dia yang kaya menjadi miskin, supaya yang miskin kita ini menjadi kaya, kaya dalam rahmat-Nya. Jadi dalam hal ini sang suami dan istri ini harus mengosongkan diri, mematikan keakuannya masing-masing, supaya kembali lagi satu kepercayaan. Yang salah cepat-cepat bertobat kembali, jangan ngotot. Tapi kalau ini adalah satu siapapun nggak bisa mengatakan lu nggak boleh begini. Kalau salah satu pasangan ngotot mau tetap judi, tetap selingkuh dengan wanita dan sebagainya, ya womanize itu namanya, dan alkohol terus, belum lagi narkoba, bagaimana? Kita salah satu pasangan harus melihat secara belas kasihan Allah. Bukan musuh. Kembali lagi, musuh itu roh-roh, pemerintah-pemerintah, hulu balang, neraka. Itu adalah roh-roh jahat. Tapi darah dan daging, sejelek-jeleknya, ya, seburuk-buruknya salah satu pasangan itu,
tetap kita harus membawa dia kepada satu keselamatan. Sebab pada akhirnya nanti kalau kita menghadap Tuhan dalam penghakiman terakhir, Tuhan akan bertanya, di mana suamimu waktu dia lagi susah? Atau tanya kepada sang suami, di mana istrimu waktu dia lagi susah, lagi telantar, lagi narkoba, dan sebagainya. Tuhan kan akan tanya. Jadi waktu nikah itu adalah kewajiban pasangan suami istri saling menyelamatkan. Ya. Bukan mengatakan, lo sih, wah udah kasih tahu bertobat nggak mau ya salah sendiri lo. Nggak bisa. Ini namanya menghindari perintah Allah. Perintah Allah adalah saya sudah diselamatkan. Puji Tuhan saya tidak begitu, tetapi pasangan saya begini. Ya. Teman-teman di gang depan sampai gang belakang tetangga sudah deh tinggalin aja, kawin lagi. Saudaraku, kalau kita pegang kepada firman Tuhan dan kuasa firman Tuhan ada di dalam hidup kita, kita tidak demikian. Demikian. Wow, saling menyelamatkan ya. Siap. Dengan rahmat kasih Tuhan. Oke Pak, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Goal pernikahan. Banyak orang yang menikah itu supaya nggak ditanyain terus, kapan nikah? Kapan nikah? Setiap sinca, kapan nikah? Nah, sebenarnya apa sih goal pernikahan itu? Waktu pacaran, ini kembali ke sebelum nikah ini. Pasti masing-masing mendambakan, merindukan, mengharapkan satu mimpi yang indah. Hidup sampai tua, anak cucu, cicit, ya, tanpa masalah, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Karena pernikahan itu ibaratnya sebuah perahu yang diombang-ambingkan oleh gelombang badai laut, seperti Yesus di dalam perahu bersama. Dia tidur. Jadi waktu waktu tidur itu badai itu sampai mengempas perahunya sampai hampir tenggelam. Nah, Yesus ada di mana? Untuk menentukan goal itu, saudara, kita mesti melihat bahwa sekalipun Yesus itu kelihatan seolah-olah tertidur di buritan, tetapi dia adalah Emmanuel. Ya. Dalam Mazmur 102 ayat 3 dan 4 dikatakan, dia adalah Allah penjaga Israel yang tidak terlelap, yang tidak tertidur. Ya. Dia di sana tidak ada waktu untuk tidur, tidak, karena hidup kondisinya alamnya alam kekal, tidak ada waktu. Ya. Jadi kita mempunyai satu kekuatan ya untuk mengejar goal kita ini. Ya, goal kita itu adalah satu keharmonisan. Ya, mencintai sampai hari tua, ya, mengasihi sampai hari itu. Mencintai sama mengasihi itu beda. Mencintai sama sayang itu beda. Ya. Saya nanti tanya kepada Sinta, lebih mau disayangi Tuhan atau mau dikasihi Tuhan? Dikasihi, Pak. Dikasihi. Anak itu lebih suka, anak ya dengan ibu itu lebih suka disayangi mama atau dikasihi mama? Mungkin disayang ya, lebih berasa. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Sayang itu melampaui segala syarat-syarat. Ya, syarat kita atau kondisi. Ya, apapun yang kamu lakukan jelek, aku tetap sayang padamu. Demikian suami dan istri. Sampai tua, goalnya adalah saling menyayangi. Ya. Tapi badai
Pasti ada. Nah, badai ini harus kerjasama. Mengarungi satu badai yang menerpa perahu kehidupan itu, pasangan istri ini harus saling mengeluarkan air dari perahu yang menimbus di dalam kehidupan itu. Jadi tetap harmonis, tetap jalan sampai goal, melihat mercusuar ada di situ. Ya, jadi kalau saling menyalahkan, lu sih kayak begini, di goalnya itu hancur itu. Jadi kerjasama menghadapi gelombang dan badai taufan itu adalah sang kuli. Sang itu adalah sangkal diri. Ku itu sangkul sangkal diri. Li itu memikul salib. Salib dan mengikuti Yesus. Sang kuli. I itu ikuti Yesus. Kul itu memikul salib. Salib siapa? Bukan salib Yesus. Salib Yesus itu adalah salib pejabat. Salib Allah sendiri. Demi pengampunan dosa kita. Tapi kita mempunyai masing-masing mempunyai salib sendiri. Ingat, menuju satu goal yang akan kita capai, banyak salib, banyak badai untuk mencapai itu. Seorang pemain bulu tangkis, dia tidak akan mencapai suatu goal untuk mendapat piala. Dapat piala, ya. Ini adalah waktu kami ulang tahun pernikahan 50, anak-anak memberi ini. Jadi saya merasa bangga. Seperti award dari Hollywood itu. Nah, ini saudaraku, kita mempunyai satu goal, namun kita tidak berjuang sendiri-sendiri. Pasangan suami dan istri bekerja sama. Karena mempunyai satu visi, selama sekian tahun kita sudah mengarungi badai dan taufan. Mari, ya, perahu kita yang bocor, mana apa ini ada yang bocor? Oh, ini bereskan semua. Itu adalah satu goal, ya. Kalau tidak, kalau biarkan dia bocor, itu kehilangan harmonis, kehilangan daripada satu cinta kasih, kehilangan itu semua, saling membenci, saling menyalahkan, itu tidak akan mencapai goal. Jadi kembali lagi, goal dalam pernikahan, pertanyaan yang terakhir ini adalah saling menyayangi. Harmonis itu kedengarannya enak tetapi tidak mudah. Tapi saling menyayangi. Sayang menyayangi. Ya, baru bisa saling mencinta. Ya, jadi sayanglah. Ya, seperti saya sekarang, saya mempunyai sisa waktu kami berdua. Saya mempunyai satu harapan setiap hari masih boleh melihat istri saya sehari lagi. Ya, karena hari ini punyaku, besok belum tentu. Ya, jadi pantaskah atau layakkah saya menyakiti hatinya? Nah, tidak pantas lagi. Karena gelombang badai yang kami lalui bersama itu sudah cukup susah. Jadi sisa dalam hidup perkawinan kami ini mempunyai satu pesan kepada teman-teman yang mau nikah, ya. Itu dia lakukan, dia salah, tetap berdoa, mempunyai iman, kepercayaan bahwa Yesus adalah Emmanuel. Emmanuel itu bukan berarti, lu duduk di sana, gua cuma lihat, gua kan Emmanuel, bukan. Ya, tetapi dia memapah kita, ya, mencintai kita, mengasihi, menyayangi kita. Jadi hidup kita ini adalah hidup yang begitu indah. Kenapa indah? Karena yang memanggil, dia yang memanggil. Kalau dia yang memanggil, dia juga yang tanggung jawab atas keselamatan kita. Kalau kita memberikan diri untuk percaya
menanggapi apa yang Dia panggil. Ya, kenapa saya katakan dia Yesus yang bertanggung jawab. Ya, karena kadang-kadang manusia itu, saya masih ingat itu terpisah daripada Allah. Itu waktu lagu Terima Komuni, ya, jangan sampai kami terpisah daripada. Nah, kenapa? Tuhan tidak pisahkan kita, tapi kita yang memisahkan diri. Ya, jangan lagi masukkan kami ke dalam percobaan. Tuhan nggak pernah masukin. Tuhan hanya menjauhkan kita dari kejahatan. Kita sendiri yang nongkrong di dalam kejahatan, yang memilih itu. Ya. Jadi kita mesti lihat secara the big picture dari Tuhan itu cinta kasihnya luar biasa. Nah, kalau kita memegang teguh ya pimpinan, bimbingan, tuntunan daripada Roh Kudus dalam hidup pernikahan itu, saya percaya pasti akan indah. Pasti akan indah. Walaupun sekarang belum indah, tapi Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Amin. Wow, seru banget teman-teman ya, seru banget sesi hari ini. Jadi kalau tadi kita rekap di awal, kunci keberhasilannya adalah bersandar pada Tuhan. Karena pernikahan ini adalah sebuah panggilan. Dia yang manggil, dia juga yang sudah memulai hal baik dalam kita, dan dia juga yang menyelesaikan. Jadi tetap teguh, terbuka komunikasinya, terus juga berani introspeksi. Jangan cuma nyalain, oh ini orbit hari ini buat pasangan saya nih. Bukan, ini buat kita semua. Buat teman-teman semua yang mendengarkan. Boleh saya tambahkan sedikit? Ya, kata saya ingat Sinta mengatakan terbuka. Apakah antara suami dan istri boleh terbuka, begitu terbuka? Polos. Saya kira lihat kondisi. Ya. Kalau salah satu pasangan terlalu terbuka hingga melukai salah satu pasangannya, itu lebih baik jangan terbuka ke situ. Ya. Nah, kita mesti terbuka artinya kejujuran. Tapi kalau kejujuran mengoyakkan hatinya, ya, atau melukai batinnya, lebih baik jangan. Nah, itu bukan satu hikmat dari Tuhan, itu kebodohan. Ya. Jadi si pelaku dosa itu dia minta ampun kepada Tuhan secara pribadi. Tidak perlu di-share kepada pasangannya. Karena bisa melukai dia. Ya, begitu. Ya, thank you Pak. Apalagi kalau terbukanya pandangan buruk tentang pasangannya. Ya, itu bahaya. Perlu direvisi, kitanya perlu introspeksi. Nah, Oke, teman-teman, di penghujung acara kita, Sinta mau mengajak teman-teman untuk mengikuti sesi orbit berikutnya, juga rekat, renungan singkat, dan juga Sinta mau mengajak teman-teman untuk mengikuti persekutuan doa umum PDKK Immanuel setiap Sabtu pertama jam 10 pagi, dan jika memerlukan konseling, bisa menghubungi link yang nanti ada di YouTube ataupun Instagram PDPKK Immanuel. Oke, nah sebelum ditutup mungkin Sinta mohon Pak Yosep bisa mendoakan kita semua, teman-teman yang menyaksikan kapanpun, dimanapun, semoga mendapat kekuatan lagi, semoga dipulihkan, semoga mendapat inspirasi hikmat yang dari Tuhan, bagaimana untuk mencapai goal kita dalam pernikahan. Silakan Pak. baik, marilah kita tundukkan hati kita di bawah otoritas Allah yang Maha Tinggi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga dan bertakhta di dalam hati, pikiran, perasaan kami. Kami mengucap syukur untuk talk show yang singkat ini tentang hidup dalam pernikahan sebagai panggilan suci-Mu, Bapa.
Kami mohon, tuntun kami Allah Roh Kudus dalam setiap tindak tanduk pikiran, perasaan, emosi yang telah Engkau berikan kepada kami, agar kami senantiasa hidup di dalam kekudusan-Mu. Imajinasi-imajinasi kami yang melakukan kejahatan merupakan kejahatan yang kami pribadi yang tahu dan Engkau yang tahu. Oleh karena itu, tuntun kami di dalam hidup pernikahan kami kepada siapapun, dimanapun mereka berada, sahabat-sahabat, teman-teman yang mendengarkan renungan sharing talk show ini. Tuhan, biarlah dalam perjuangan hidup Engkau kuatkan bentuk perceraian. Tuhan, Engkau satukan kembali agar mereka diberikan satu rahmat kehidupan harmonis dengan saling mengampuni. Biarlah di dalam kehidupan yang sementara ini, kiranya Tuhan semakin melengkapi kekurangan-kekurangan kami sebagai manusia yang rapuh. Namun kami mempunyai satu senjata, yaitu firman Allah yang kami pakai untuk mengatasi setiap kesulitan-kesulitan permasalahan hidup kami, baik secara ekonomi maupun secara kekeluargaan dan kesehatan. Lindungilah Bapa setiap kami di dalam permasalahan hidup kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan Kau hiburkan, yang lemah Tuhan Kau kuatkan kembali, yang terikat, terbelenggu oleh dosa-dosa yang mengikat selama ini dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami ikat dan kami tolak di dalam nama Putra-Mu Yesus. Oleh karena itu, Bapa, dalam sisa usia kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam pemeliharaan Allah sendiri dengan kuasa ilahi menaungi kami. Dari sekarang hingga selama-lamanya, Tuhan memanggil kami pulang untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Doa ini kami sampaikan ke hadirat-Mu Bapa melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.